sekarang bagaimana kalau pertentangan itu terjadi antara menantu dan juga mertua dari satu pilihan yang ada, Pak? Katakanlah si menantu memiliki keinginan tertentu, si mertuanya memiliki keinginan yang lain. Padahal tujuannya sama-sama baik, tapi berbeda jalannya. Apa yang akan dilakukan? Pertanyaan yang super, Mas Hilbram. Dan ini biasanya karena kita berada dalam satu tempat atau lingkungan yang sama. So, kalau ini menantu dan mertua ada di dalam satu lingkungan, satu tempat yang dekat, memang akan ada masalah. Karena akan ada two captains in one boat. Ada dua kapten di satu kapal. Dan repotnya yang kapten kapal tua yang punya rumah. Ya toh, yang pegang kunci, jadi kalau kita telat malam tidur di luar. Nah, itu sebabnya yuk jadi pribadi yang mandiri. Pernikahan itu, jadi gini, jatuh cinta itu tidak membutuhkan uang. Tapi follow up dari jatuh cinta dalam pernikahan itu bisa tidak murah loh. Itu sebabnya siapkan. Ya memang betul cinta tidak sabar, tidak bisa menunggu. Ya, tapi siapkan. Karena ada di dalam diri kita ini dorongan untuk mandiri. Dan tidak suka dibanding-bandingkan. Begitu tinggal dekat dengan mertua, selalu dibandingkan. Nanti kita laki-laki ini menantu ya. Ibu mertua sama anaknya di dapur bilang, kan mertua itu kadang-kadang tidak tahu kita ada, tapi dikeraskan suaranya supaya kita dengar. Jadi bicaranya pun ke atas begitu. Nah, dia bilang apa? Nggak kayak papamu dulu, kita menikah sudah ada kulkas. Coba itu, bagaimana rasanya menantu itu. Gitu? Itu yang sebabnya rawe-rawe rantas, malam-malam putung, rumah kumuh. Gitu? Karena kita benci dibanding-bandingkan, kita sangat marah apabila dibandingkan, dan itu tidak mungkin dihindari dalam kehidupan bersama dengan mertua. Mertua itu jangan dilihat negatifnya. Dia itu melindungi kepentingan anaknya. Kan kita ini tidak sadar bahwa wanita yang kita mau lamar ini, itu nanti adalah ibu dari anak kita yang juga akan dilihat ngomelan oleh calon menantu kita loh. Iya. So kalau begitu, lihat bahwa life is a continuum, sesuatu yang berlanjut. Jadi ibu ini sedang melindungi kepentingan anaknya, jadi tunjukkan, ibunda, anak Anda bersama saya aman. Gitu. Kenapa? Sudah banyak uang? Belum. Tapi kan saya bisa minta ibu. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas dan kita sampai pada kesimpulan untuk program ini. Silakan, Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kita ini memiliki kecenderungan melihat masalah sebagai sesuatu yang harus dihindari. Jangan ya, masalah adalah rahmat yang belum kita ketahui kegunaannya. Satu lagi, kita melihat kelemahan sebagai penderitaan. Jangan ya, kelemahan adalah kekuatan yang belum diketahui gunanya. Ayo. Kalau kelemahan Anda adalah temperatur, begitu dingin sedikit sakit, Anda bisa digunakan sebagai indikator temperatur ruangan. Iya. Good. Siapa yang merasa kesal dengan dirinya, kok aku buat kesalahan terus? Siapa yang merasa begitu? Banyak. Kalau Anda selalu membuat kesalahan, bergembiralah. Menikahlah dengan wanita atau pria yang logis. Kalau saya selalu membuat kesalahan, Ibu Lina tinggal tanya, Hani, rumah itu kita beli nggak? Beli. Dia bilang, jangan, karena kan saya selalu salah. Iya dong? Oke, kita beli nggak emas sekarang? Investasi. Jangan, beli. Karena saya selalu salah.
Jadi banyak orang tidak melihat maksud Tuhan. Kalau maksud Tuhan itu gampang dilihat, beliau tidak bisa disebut Tuhan. Tuhan itu yang memiliki keajaiban, yang gaib, yang maksudnya sangat lembut, yang tidak bisa dimengerti kecuali oleh hati yang ikhlas. So, marilah kita ikhlas melihat masalah sebagai perintah untuk menguatkan diri. Oke? Orang sulit, orang ngomelan, itu sulit disayangi toh? Membutuhkan orang yang sangat penyayang untuk menyayanginya. Lihat, kalau orang baik siapapun bisa menyayangi. Tetapi orang jelek, tidak ada gunanya, minta uang terus. Kalau kita sayangi, itu yang hebat yang menyayangi. So, dalam bahasan menantu dan mertua, yang hebat itu yang bisa menerima kekurangan orang lain. Lalu tumbuh dan katakan, rendahku sekarang, kurangku sekarang, lemahku sekarang, karena aku masih muda. Sediakan sedikit waktu bagiku, setelah itu kalian akan bangga denganku. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan manfaat dari program ini. Amin. Anda bisa berbahagia dengan mertua Anda bisa berbahagia dengan menantu Anda bisa berbahagia dengan semua orang yang ada di sekitar Anda. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada program berikutnya, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Tadi sangat berkesan sekali. Bagaimanapun kerasa kita dalam keluarga ataupun rumah tangga, itu harus bisa disesuaikan dengan keadaan. Bahwasanya meskipun kita hidup dengan mertua yang dengan sifatnya kita tidak bisa terima atau bagaimanapun, tapi ingatlah bahwa itu semua suatu proses. Bisa menjadi motivator saya untuk menjadi menantu yang bisa menghadapi para mertua saya ntar kelak. Selalu berpikir positif dan tidak pernah berpikir negatif untuk melakukan suatu kemajuan. Salam super.